Bagaimana halnya orang yang menghafal Al-Quran tapi tetap masih dengarkan musik? Apakah hafalannya akan hilang? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan jelek tersebut? Pasti, mustahil bertemu antara musik sama Quran. Mustahil, minyak sama air. Mustahil. Maka pastikan akan sering terlupa, tidak berbekas, ya. Kalau orang menghafal Quran, yang paling pertama dia kerjakan, selain memang dia niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membuat kondusif kondisi lingkungan sekitarnya, maka dia harus meninggalkan musik dan berinteraksi sama lawan jenis yang bukan mahram. Itu insya Allah dipastikan hafalannya cepat. Ada teman saya, masya Allah 3 bulan hafal Quran. Ya. Dan sampai sekarang masya Allah seorang dai yang luar biasa, beliau hafal Quran 3 bulan. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau dan luar biasa. Lagi kuliah di Madinah, pulang ke Indonesia selama 3 bulan dia pamit sama orang tuanya, kemudian dia pergi ke daerah gunung, pegunungan di satu pesantren, dia duduk di sana hafal Quran. Tinggalin musik, tinggalin interaksi sama lawan jenis. Selesai, hafalannya jadi kuat. Jadi bagus. Memang itu tidak mungkin ketemu ya. Dan musik ini harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Apa manfaatnya musik? Tidak ada manfaat sama sekali. Kita mungkin karena dari kecil saja merasa itu adalah sebuah kelebihan atau sebuah hiburan. Seorang mukmin harus paham itu adalah seperti perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, musik adalah mazamirus syaitan, anak-anak panah syaitan. Kalau Al-Quran kita baca, majelis ilmu menambah keimanan. Kalau itu hanya akan menambah kerusakan hati seseorang. Coba praktikin, teman-teman yang punya begini, tinggalkan seminggu. Mau ada gejolak, lawan. Larikan ke majelis ilmu, dengarin pengajian ke pengajian. Dengarin Al-Quran ke Al-Quran. Terutama Al-Quran dengarkan yang ada terjemahannya. Baca, ya dengar. Insya Allah praktik seminggu 2 minggu dan coba lawan. Insya Allah nanti lama-lama kita akan tahu. Semua jemaah saya yang sudah meninggalkan musik, alhamdulillah mereka membahasakan. Ustadz, sampai saya tuh berpikir kenapa dulu saya bisa dengar musik ya. Sampai satu rumah penuh dengan kaset-kaset, mungkin harganya sudah ratusan juta. Mobil sampai dipasangin speaker gitu kan. Begitu besar. Setelah dengar pengajian, alhamdulillah saya tinggalkan Ustadz. Dan saya tanya, bagaimana perasaannya Pak? Kadang-kadang saya tablik akbar beberapa kota, ada yang dengar ceramah saya, kemudian dia, bukan karena ceramah saya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengar ceramah, dia bilang, kemudian saya dijemput, lalu dia bilang, Ustadz ini di mobil saya speaker ini masih ada. Ini dulu saya pasang khusus karena musik. Saya, istri saya, anak-anak semuanya dengar musik. Di rumah musik, sampai saya buat studio khusus di rumah untuk karaoke. Gitu. Saya tinggalin sekarang semuanya. Saya mau tanya satu hal, saya bilang, Pak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Setelah katanya dia dengar, kalau Ustadz suruh saya dengar ceramah, saya coba ceramah ke ceramah, Al-Quran ke Al-Quran. Dia bilang terus saya tanya apa rasanya sekarang? Dia bilang Ustadz saya betul-betul bertanya-tanya kenapa dulu saya pernah bisa lakukan itu ya. Saya terus terpengaruh untuk melakukan perbuatan tersebut dan memang betul selama itu tidak bisa khusyuk dalam sholat, susah baca Quran, banyak macam-macam cobaan datang. Sekarang malah semuanya luar biasa. Baca Quran sedikit walaupun tidak dengar artinya bisa tersentuh menangis dan banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya, gitu kan? Dan memang kita harus coba untuk meninggalkan itu ya.